Kenapa Al-Hallaj menjadi menarik untuk dibahas? Pertama, bahwa Al-Hallaj hidup di mana tasawuf sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagaimana dikatakan oleh Abu A'la Al-Afifi, bahwa di masa ini tasawuf telah tersusun secara sistematis, mulai dari pembahasan tentang intuisi, kasyaf, zauq, semua itu dikembangkan, hingga pada mulai melakukan pembahasan terhadap moral, perilaku, dan bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkannya. Implikasinya di periode ini adalah tasawuf sudah mulai menghasilkan sebuah metode, sebuah objek dan tujuan, hingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu keislaman lainnya seperti teologi dan fikih. Di samping itu, yang kedua, dan merupakan konsekuensi dari pertumbuhan tasawuf, terlahir pula dua arus utama di dalam tasawuf ketika waktu itu, sebagaimana dikatakan oleh Herbert Mason, seperti bukunya yang saya baca dalam bukunya ini, yang bercerita tentang Hallaj An-Nuri dan Mazhab Baghdad. Herbert Mason bercerita bahwa ada dua arus utama dalam tasawuf ketika masa itu. Yang pertama adalah tasawuf yang lebih mengorientasikan pada ketenangan hati, yang itu diwakili oleh Mazhab Baghdad, di mana tokoh utamanya adalah Abu Qasim Junaid al-Baghdadi. Sedangkan arus yang kedua adalah mereka yang berorientasi sufistik, yang cenderung lebih menekankan pada ajaran kesufian, yaitu kemabukan, sukr. Tapi mabuk di sini bukan mabuk minuman keras, melainkan semacam pengalaman mistik yang intens, di mana individu merasakan terpesona dan dalam keindahan dan cahaya ilahi. Maka di sana ada istilah-istilah semacam al-wajdu, yaitu keadaan spiritual yang menghasilkan rasa gembira pada setiap orang yang merasakannya. Seperti juga istilah satohat, yaitu ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut seorang sufi ketika ia menghasilkan atau ketika ia dalam keadaan ekstase spiritual. Nah, dalam kondisi semacam inilah Al-Hallaj menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena Al-Hallaj berada di arus yang kedua, yaitu yang mengembangkan konsep-konsep semacam al-wajdu, kemudian satohat, fana, dan lain sebagainya. Dari dua arus utama tasawuf di masa itu, meskipun mereka ini sama-sama mendasarkan kepada kitab suci, namun memiliki perbedaan yang cukup mendasar, baik dari segi pendekatan maupun metode untuk dapat sampai kepada Tuhan. Maka tidak jarang di antara mereka itu saling menuduh, saling menghakimi bahwa satu di antara mereka itu sebagai berbahaya. Di antara orang yang menentang saat itu adalah Junaid al-Baghdadi, yang menentang arus utama tasawuf yang berorientasi pada kemabukan tadi. Sebab bagi Junaid itu amat sangat berbahaya bagi seorang sufi ketika menjalani proses spiritualnya, oleh karena kemungkinan adanya ketidakstabilan di dalam dirinya, terlebih juga berurusan dengan persoalan politik yang pada dinasti tersebut.